الفاتحة والقبول تمام بالرسول وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والأولياء إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa lihadha tajidu umuma majalisihi sallallahu alaihi wasallam wa umuma anshitatihi allati kana yaqumu biha fi asfarihi kamithli dhahabihi ila al-hajji wa ghairihi. Oleh karena itu, ketika engkau melihat umum majelisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keumuman kesibukan sehari-hari beliau yang beliau lakukan ketika dalam keadaan bepergian, seperti perginya beliau berangkat haji dan lain sebagainya, tajidu marahilal umri, engkau melihat di situ ada tingkatan-tingkatan ketentuan, ada tingkatan-tingkatan sesuatu yang dijalankan oleh baginda Rasulullah. Kulluha mawjudatun ma'ah, semuanya di situ ada bersama Rasulullah. Jadi ini kita lihat umum perginya Rasulullah, entah itu berhaji atau selain haji atau dalam keadaan dakwah dan sebagainya. Wa tajidu fi masjidihi fi shalawati, dan demikian juga engkau bisa melihat di masjidnya beliau dalam salat ya'muru bis-saffi, beliau langsung menyuruh berjamaah merapatkan dan meluruskan barisan. Fayuqam, kemudian dijalankan itu semuanya. Padahal di situ kalau misalnya kita lihat fayakunu fihi, yang di shaf itu rijalun balighin aw sibyanun nisa, di belakang baginda Rasulullah yang ikut salat berjamaah ada kaum laki-lakinya, mereka ada yang baligh, ada yang masih kanak-kanak, dan bahkan ada kaum perempuannya. Yurattibuhum kullu wahidin wara'al akhar, dan yang beliau sendiri yang langsung menertibkan satu dengan saf yang berikutnya lagi. Artinya beliau sendiri yang langsung menertibkan saf. Ini artinya kita lihat betapa baginda Rasulullah mempunyai satu kepedulian penuh. Setiap yang beliau lakukan dalam keadaan bepergiannya atau dakwahnya, hajinya dan sebagainya, sampai di masjidnya, betapa beliau mempunyai satu kepedulian. Ini terkadang kita tidak peduli. Berapa banyak kita tidak peduli. Orang tua tidak peduli kepada anaknya, guru tidak peduli kepada muridnya, apa yang dilakukan sang murid. Padahal yang seharusnya dilakukan persis mengikuti dan mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada rasa kepedulian, al-ihtimam, ada rasa kepedulian yang nyata. Kepedulian ini jarang terjadi. Makanya bisa jadi dakwah di sana dan di sini tertolak. Bisa jadi satu majelis di sana dan di sini tidak berkembang, atau bahkan bisa jadi pergerakan-pergerakan tidak mencuat. Lantaran apa? Lantaran mungkin ketidakpedulian pimpinan kepada bawahan. Dalam satu urusan pekerjaan, contohnya jamaah sekalian, satu pimpinan tidak peduli kepada bawahan, yang ada adalah satu kerusakan, yang akhirnya bawahan dia bakal bertugas kalau dilihat pimpinan. Kalau misalnya kira-kira pimpinan datang, oh mereka bertugas. Kalau misalnya tidak, mereka kerja dan tidak kerja, artinya acuh tak acuh. Lantaran apa? Lantaran pimpinannya itu tidak mempunyai haibah, tidak mempunyai satu kepedulian kepada
anggotanya. Dan ini semuanya terjadi, entah itu di tempat pekerjaan, di pesawat, atau misalnya di kereta, atau di perusahaan mobil, atau motor, atau apa lagi, semuanya banyak perusahaan apapun, yang besar maupun yang kecil. Kalau misalnya pimpinan tidak peduli kepada bawahan, yang ada adalah kerusakan. Dan ini sudah dicontoh oleh baginda Rasulullah, betapa beliau sangat peduli. Lihat, konsen. Nah, ini ilmu kepedulian ini penting dan harus ada di dalam diri kaum muslimin. Kepedulian, peduli. Berapa banyak orang yang ilmunya sedikit, tapi karena memang mengamalkan ilmu. Di antaranya mengamalkan ilmu dengan ilmu kepedulian, dia peduli. Masya Allah. Contoh, kalau misalnya dia minum, nggak mau minum sendiri, dia ajak teman-temannya minum. Ya, misal itu kan ada satu kepedulian. Kalau misalnya satu makan roti, yang lain diajak makan roti, ya itu kan satu kepedulian. Kalau misalnya dia tidak peduli, dia minum aja sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oh benar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia nggak peduli kepada yang lainnya. Dia nggak peduli kepada bawahannya. Kenapa? Dia minum sendiri, dia makan sendiri. Nanti pada akhirnya model-model seperti itu, apakah layak dia sebagai seorang guru kalau dia jadi guru? Apakah layak dia sebagai orang tua kalau dia sebagai orang tua, kalau dia mempunyai anak? Atau apakah layak dia sebagai suami kalau misalnya dia mempunyai istri? Ya Allah, berantakan. Peduli. Jadi suami yang peduli kepada istrinya selalu bertanya bagaimana keadaan. Orang tua yang peduli kepada anaknya selalu peduli bagaimana keadaan. Sama. Guru yang peduli kepada anaknya, kepada muridnya, dia selalu bakal bertanya bagaimana keadaan, sehat, dan sebagainya. Walaupun memang dia tahu, bahwa sang guru tahu secara batin, sebagaimana permintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman kepada Allah? Apa jawab dari Nabi Allah Ibrahim? Walakin liyatma'inna qalbi, namun untuk lebih menenangkan hatiku ya Rabb. Apakah Nabi Allah Ibrahim tidak tenang? Tenang. Secara pandangan batin betul-betul yakin beriman kepada Allah. Tapi ini Nabi Allah Ibrahim melihat secara pandangan zahir. Batinnya sudah kuat, tapi batinnya mau melihat. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambil burung, kemudian engkau potong menjadi 4, engkau taruh di satu pegunungan, 2, 3, dan 4 sampai 4 pegunungan. Kemudian engkau panggil ketika itu. Kemudian setelah burung tersebut yang sudah dipotong menjadi 4, langsung menjadi 1. Ini apakah Nabi Allah Ibrahim tidak percaya kepada Allah? Percaya. Batinnya sudah percaya. Cuma beliau mau melihat secara pandangan zahir. Ini juga nih jamaah sekalian. Guru tahu tentang perkembangan sang murid. Tahu betul-betul. Guru al-murabbi. Guru yang memang betul-betul merabbi, mendidik batin sang murid. Kalau cuma sekadar guru banyak, guru banyak, mudarris banyak, ustaz banyak yang cuma sekadar bermodalkan ngajar. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita lihat berapa banyak guru yang kalau cuma sekadar modalnya ngajar doang, nggak ada peduli kepada murid, selesai pengajaran selesai sekolah selesai. Bahkan terkadang murid mengatakan itu dulu guru saya, itu dulu guru saya. Artinya saking tidak ada ikatan antara guru dan murid kalau begitu jadinya. Kalau yang namanya guru dari awal sampai akhir adalah guru. Kenapa? Ada satu kepedulian. Nah, pedulinya ini yang luar biasa. Bahkan kalau misalnya kita lihat Asy-Syaikhul Murabbi, guru yang betul-betul merabbi, yang mendidik batin kita, beliau-beliaulah yang bakal memberikan syafaat kepada kita lewat izin baginda Rasulullah, atau langsung baginda Rasulullah memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Lihat Asy-Syaikhul Murabbi. Kita lihat Al-Habib Umar, betapa beliau di sana dan di sini dengan banyak muridnya, beliau tetap mentarbiyahkan, beliau tetap mendidik muridnya. Asy-Syaikhul Murabbi, beliau adalah seorang syekh, seorang guru al-murabbi yang betul-betul mendidik kekuatan batin sang murid satu persatunya. Sampai mereka banyak menjadi rijal, menjadi tokoh-tokoh mereka, para aulia, para ulama, kaum salihin dan sebagainya. Tuh lihat, dengan keberkahan al-murabbi. Tidak disebut dengan al-murabbi kecuali peduli. Sama, begitu juga orang tua. Kalau misalnya cuma sekedar zahir saja yang diberi, makan minum, kemudian sarana,
Atau yang kalau misalnya kita lihat pangan, sandang dan papan, oh semuanya diberi kepada sang anak, bahkan lebih daripada itu. Tapi tidak ada satu pandangan untuk melihat anak, untuk melihat perkembangan sang anak, untuk mendekat kepada sang anak, untuk memahami jiwa sang anak, untuk bermain dengan sang anak, untuk bahkan tidur dengan sang anak. Ini tidak ada. Jangan harap anak bakal menjadi saleh. Jangan harap anak bakal mengikuti apa yang dilakukan oleh sang orang tua. Tidak. Jadi inilah sistem kepedulian al-ihtimam. Peduli. Bahkan dalam salah satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini secara umum, malam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan sesama muslim, berarti dia bukan kelompok orang-orang muslim. Ada orang muslim di sana ditembak, masya Allah, ditembak, tapi muslim sebelah sini tidak ada kepedulian. Harus ada satu kepedulian, minimal doa. Jangan malah mencaci muslimin, apalagi mencaci mereka, para ulama-ulamanya. Jangan. Nabi kita, syariat kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tidak pernah kita diajarkan bagaimana caranya mencela kepada ulama. Tidak. Ketika itu kita doakan kepada mereka. Apalagi ulama-ulama kita, kaum-kaum salihin kita, para habaib kita, para kiai-kiai kita, para masyayikh kita. Doakan. Oh, apakah mereka tidak butuh doa? Butuh. Dan apakah doa tersebut sampai kepada mereka? Sampai. Dan udah gitu, bukan cuma sekedar sampai, dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, ketika kita mendoakan mereka para ulama-ulama saleh, bagaikan ketika kita menyinari kaca yang pada akhirnya sinarnya tersebut mantul kepada kita. Mantul gak? Mantul gak? Ya, mantul. Mantul itu udah kesana kesini lagi, gitu namanya mantul. Gitu. Kan ada kalau misalnya zaman-zaman sekarang zaman mantul katanya. Saya nggak ngerti zaman mantul. Mantul berbalik, gitu. Tuh, masya Allah. Mantul maksudnya mantap betul, gitu. Jadi artinya saking mantap betulnya itu, orang kalau peduli kepada ulama, doain ulama, kembali ke dia. Kita selalu mendoakan anak, doain anak dalam tahajud kita, dalam ngaji kita, dalam zikir kita, dalam sholawat kita, dalam sedekah kita, aktivitas kebahagiaan kita doakan. Ya Allah, anak mudah-mudahan benar. Ya Allah, anak mudah-mudahan menjadi soleh dan soleh. Terus didoakan. Itu kembali ke kita juga. Allah karim, Allah mulia. Jangan kita pikir kalau misalnya kita mendoakan anak, hanya di anak, kembali kepada kita. Kenapa? Kesolehan kita bakal kembali kepada kita. Kesolehan anak-anak kita maksudnya bakal kembali kepada kita. Masya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu kalau misalnya kita bisa mendidik anak menjadi soleh. Satu. Yang laki-laki soleh lagi. Yang laki-laki soleh lagi. 3. Dan bahkan beranak dan berketurunan. Begitu juga yang perempuan solehah. Terus dan beranak dan berketurunan. Inilah yang pada akhirnya diungkapkan oleh baginda Rasulullah, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah, maka sesungguhnya aku bergembira dengan banyaknya umat kelak nanti di hari kiamat. Umatnya yang saleh dan salehah. Umatnya yang saleh dan salehah. Pedulikan, ayo. Karena kalau misalnya kita membentuk satu society, kita membentuk satu kekuatan besar dalam masyarakat, jangan harap bakal bisa menjadi besar sebelum anak kita besarkan secara pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang bisa jadi di luaran hebat, karirnya hebat, bisa jadi masya Allah luar biasa sampai karir kalau misalnya di kepolisian atau ketentaraan bisa menjadi jenderal dan sebagainya, silakan. Atau misalnya dia bisa menjadi manajer atau bahkan menjadi bapaknya manajer, silakan. Atau mempunyai ini atau bahkan dia mempunyai usaha, silakan. Tapi ingat, di luar dia bisa jaya, di dalam harusnya lebih jaya. Istrinya salehah. Kalau misalnya istrinya tidak benar, bagaimana pekerjaan yang ada di luar? Walaupun hebat, dia mempunyai luar biasa, mempunyai hotel, dia mempunyai luar biasa, mobil dengan banyaknya, motor dengan banyaknya, atau bahkan pesawat dengan hebatnya. Tapi istrinya di rumah tidak salehah. Anak-anaknya tidak merasakan tenang, tentram di dalam rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin ini yang disebut dengan pendidikan alaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian,
Sebagian mereka para aulia Allah berkata kepada anaknya, "Nak, lihat, rumah di situ bapak sudah mengkhatamkan Al-Quran." Ada sebagian mereka mengatakan 7.000 kali bapak sudah menghatamkan Al-Quran. Tuh lihat, bapak sudah menghatamkan Al-Quran di rumah tersebut 7 kali, nak. Di kamar ini 4.000 kali, di kamar ini 4.000 kali. Artinya Quran ini memberikan kepedulian kepada sang anak. Mana zaman sekarang, ya Allah. Zaman-zaman sekarang yang kalau misalnya kita lihat anak-anak kita main HP. HP lagi. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dari yang paling tua sampai yang paling kecil main HP. Tahu lagi. Bahkan terkadang ketika orang tuanya mau membuka, ada satu kunci di balik kunci. Allahu Akbar. Ada kunci di balik kunci. Udah ada kunci gede, ada kunci kecil, ada kunci lebih kecil lagi. Nggak ngerti. Nah, Masya Allah. Tapi kalau misalnya orang soleh ketika mau mendidik anak tuh, nak, bapak udah khatam Quran 7.000 kali di kamar ini. Di kamar ini 5.000 kali. Di kamar ini 5.000 kali. Dari naik tangga menuju atas, semuanya di setiap anak tangga bapak sudah khatam Al-Quran. Ini mendidik anak. Kalau misalnya mendidik anak cuma sekedar harta, nggak bisa, jemaah. Kok mendidik anak cuma sekedar harta saja? Yang penting saya sudah kuliahkan anak saya. Tidak bisa. Yang penting anak saya sudah beli mobil, saya beri motor, saya beri rumah bahkan, atau bahkan saya beri lebih daripada itu. Tidak bisa. Contoh yang harus dilakukan oleh orang tua, lihat. Apakah orang tua antara maghrib dan isya zikir, baca Al-Quranul Karim? Apakah antara maghrib dan isya orang tua dia berada di dalam keagungan Allah, di majelis, di masjid, musalla, majlis taklim dan sebagainya? Bagaimana dia bisa mencontoh? Kalau antara maghrib dan isya orang tua sambil nonton TV, antara maghrib dan isya orang tua sambil main HP, apakah terdidik anak bakal menjadi anak yang saleh dan salehah? Jauh. Orang tua kalau ada di dalam rumah sibuk main HP. Sementara anak ketika mendekat mau perhatian orang tua, tuh lihat, HP lagi. Sementara anak ketika mendekat mau perhatian orang tua. Allahu Akbar. Lihat tadi dikatakan dalam satu rumah beribu-ribu kali membaca Al-Quranul Karim. Mana Al-Quran kita? Di kubur kita, nanti kelak di kubur kita sebagaimana ketika kita di rumah kita. Kalau di rumah kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah zikir, nggak pernah bermusyawarah dengan istri, nggak pernah mendidik anak. Di dalam kubur ya seperti itu nanti. Karena cerminan di rumah kita nanti bakal cerminan di mana? Di dalam kubur. Kalau di rumah kita nih, di alam dunia, di rumah kita mendidik anak sambil nonton TV lagi, main HP lagi. Kalau misalnya perlu main bola, silakan main bola, tidak ada masalah. Tapi nggak pernah anak diajak ke majlis taklim, nggak pernah anak didekatkan dengan mereka para ulama-ulama saleh, nggak pernah anak untuk didekatkan dengan mereka para aulia Allah, nggak pernah anak didekatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan berbagai macam ziarah dan sebagainya. Apakah anak tersebut bakal mempunyai respon positif untuk melakukan kebaikan apa yang telah dilakukan orang tua? Tidak. Sementara orang tua tidak mengamalkan dan tidak melaksanakannya. Jadi pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mendidik anak ini susah-susah gampang. Kalau misalnya tidak ada ganjalan, mudah kita mendidik anak dengan keikhlasan hati. Di bangku sofa kita baca Quran, di kamar kita baca Quran, minimal tasbih yang kita baca, ucapan suami kepada istri indah. Jangan zaman sekarang Masya Allah omongannya kasar, yang ada di Ragunan semuanya dikeluarkan. Udah gitu ngomong tidak ada pantas-pantasnya antara orang tua dengan suami dan istri, ngomong kata gua dan lu. Sebenarnya dalam kosakata gua dan lu artinya saya dan kamu. Cuma dalam pembahasan gua dan lu itu pembahasan bukan pembahasan bahasa yang bagus. Gua lu, ambillah tuh lu, oh insya Allah, lu kemana? Astagfirullah. Sama anak ngomong gua dan lu, nggak ada pantas-pantasnya. Kamu atau kita panggil nama, nak, sayang, cantik kalau dia perempuan, kalau dia laki, apa namanya? Ganteng, wow, raja, gitu. Bukan karena namanya raja, raja. Kemudian, oh hebat semuanya. Gunung, kita bilang gunung. Padahal anak kita kecil, tetap kita bilang gunung. Kenapa? Kita besarkan. Panggil dengan kata-kata yang indah kepada anak-anak kita.
sayang dan sebagainya. Ini mencerminkan doa jamaah, dan ini mencerminkan perhatian orang tua kepada anak. Coba kalau misalnya orang tua tidak perhatian kepada anak, dia panggil dengan kata-kata, lu gua mau kemana lu nak? Oh lu, astagfirullahaladzim. Terlihat, ini pembahasan yang sangat-sangat menentukan dalam proses pendidikan sang anak. Makanya Al-Habib Umar di sini menaruh pembahasan ini di akhir pembahasan. Fi hajjatil wada'i kana al-atfal wa syabab wal kuhul wa syuyukh kibar mawjudin ma'ah. Dalam haji wada', haji perpisahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil, anak muda, orang-orang tua, orang-orang yang sudah lumpuh, maksudnya orang-orang lumpuh di sini maksudnya orang-orang yang sudah sangat tua. Mawjudin ma'ah, itu ada bersama Rasulullah. Kumpul semuanya dalam haji wada'. Allahu Akbar. Semuanya ada dalam iringan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya dibina dan semuanya dididik oleh baginda Rasulullah. Apakah ketika itu anak kecil tidak dididik oleh baginda Rasulullah? Khusus kalangan tua saja, semuanya, yang tua, yang dewasa, yang anak muda, yang laki, yang perempuan, yang anak kecil, semuanya kena. Allahu Akbar. Yang inilah yang disebut dengan asy-syamil. Inilah yang disebut dengan al-kamil, sempurna bagian dakwah dan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqulu li ta'khudhu manasikakum, agar kalian mulai mengambil, mencontoh ibadah-ibadah haji kalian. Fa inni la adri la'alli la ahajju ba'da hajjati hadhihi. Aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Artinya feelingnya baginda Rasulullah tepat, firasatnya baginda Rasulullah benar. Bagaimana benar? Sangat benar. Kalau misalnya baginda Rasulullah berbicara tentang alam kubur, sementara alam kubur belum ada dan belum disaksikan oleh baginda Rasulullah. Tentang akhirat, tentang surga dan neraka, banyak sekali hadis yang berbicara seperti itu. Itu udah lebih tinggi lagi, udah jauh lagi. Apalagi ini meninggalnya baginda Rasulullah. Rasulullah tahu, jamaah sekalian. Tapi dengan bahasa seperti ini, bahasa qalbu yang diungkapkan, bahasa hati yang diungkapkan. Berapa banyak orang tidak mempunyai bahasa hati, makanya ucapannya kotor, ucapannya rusak, karena tidak dengan rangkaian bahasa hati. Berbahasalah dengan bahasa qalbu. Yang kira-kira ini baik, ungkap. Kalau tidak baik, jangan. Itulah yang disebut dengan lughatul qalb. Allahu Akbar. Tahu baginda Rasulullah. Tapi ini bahasa hati. Fa inilah adri, maka sesungguhnya aku tidak tahu. La'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Yang bisa jadi aku tidak melakukan ibadah haji lagi setelah hajiku ini. Artinya bisa jadi ini adalah haji terakhir. Kalau di sini kan bisa jadi, kalau bilang bisa jadi bisa enggak. Tapi di sini la'alla, baginda Rasulullah ungkapkan la'alla yang kemungkinan besarnya lebih tinggi daripada tidak. Ini adabnya baginda Rasulullah. Ini min haitsul adab, di antara adab. Kan bisa saja aku yakin tahun besok aku sudah tidak ada. Tapi ini kan mendahulukan ketentuan Allah. Makanya baginda Rasulullah dengan bahasa hatinya, bahasa indahnya, la'alli, yang bisa jadi, yang mudah-mudahan bisa jadi tahun besok aku tidak hidup lagi. Allahu Akbar. Adabnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berjanji kepada siapapun yang kita ungkapkan, illa ya insyaallah, kecuali apa yang telah diizinkan oleh Allah. Kesini ya insyaallah, kesitu ya insyaallah. Tuh lihat, Allah yang kita iringin di situ. Padahal itu adalah pekerjaan kita, janji kita kepada manusia, tapi Allah kita ikut sertakan, insyaallah. Inilah jawaban seorang muslim. Indah, seindahnya yang menjalankan syariat dan yang membuat syariat, keindahan Allah dengan keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kana al-jami' musyarikin fi nafsil amal. Ketika itu semuanya bekerja sama dalam melakukan satu pekerjaan, gotong royong dalam haji terakhirnya baginda Rasulullah. Dikatakan dalam satu riwayat dan dalam ungkapan mereka para ulama dalam menghitung setelah baginda Rasulullah di wukuf di Arafah,
Setelah itu 81 hari berikutnya ketika itu baginda Rasulullah wafat. Jadi hitungan dekat sekali. Jadi dalam hitungan kurang lebih 3 bulanan setelah hajinya baginda Rasulullah, Rasulullah wafat. Alladzi yaqumu bihi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana yang sudah dijalankan oleh baginda Rasulullah. Ketika itu baginda Rasulullah melihat akan hasil yang ada, hasil jeripaya dakwah beliau di Makkah, di Madinah, dakwah, peperangan, membina rumah tangga, membina negara dan sebagainya, membina kaum Aus dan Khazraj, kemudian juga membina Muhajirin dan Ansar, kemudian dakwah sampai ke luar dari kota Makkah dan Madinah dan sebagainya. Terus itu yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir-akhir hayatnya beliau merespon untuk mengirim pemuda-pemuda dakwah di sebelah sana lagi, masya Allah, di daerah yang agak jauh. Itulah terlihat akan keagungan dan buah dari dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan kalau misalnya ada ulama berdakwah kemudian sudah diperlihatkan dengan banyaknya para pengikut, dikhawatirkan itu adalah di mana ulama tersebut bakal cepat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah mendapatkan hasil dari dakwah-dakwahnya. Mudah-mudahan guru-guru kita, wabil khusus Al Habib Umar, Allah panjangkan umurnya, berikan kesehatan yang kuat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan yang sempurna kepada beliau. Bismillahil Fatihah. Amin. Fa'amatu majalisi fil Madinatil Munawwarati ka'anat kadzalika, dan secara umum majlis-majlisnya beliau di Al-Madinatul Munawwarah demikian, gotong royong. Kalau kita mau mempunyai rumah tangga yang benar, gotong royong. Kita suruh putra kita bersihin ini, kita suruh putri kita membersihkan itu, masya Allah. Yang putra membersihkan atas, yang putri membersihkan bawah, masya Allah, luar biasa. Kemudian istri membersihkan itu, kemudian suami membersihkan itu, masya Allah, luar biasa, masya Allah. Cuma, masya Allah. Ini bagaimana kalau lagi ngebersihin, tahu-tahu suatu waktu misalnya ada apa namanya? Ada tikus misalnya. Kemudian pada lari, orang lagi ngebersihin tikus, justru adanya tikus untuk dibuang, bukan malah pada lari, ibaratnya seperti itu. Ini anak yang cerdas. Sebagaimana santri yang cerdas, kalau dia melihat sesuatu yang kotor, nggak perlu untuk disuruh. Kecerdasan santri dan kecerdasan anak dilihat dari tempat di mana dia berada. Kotorkah? Bersihkah? Kalau misalnya ada kotoran tanpa disuruh, karena itu adalah adab. Sulukul adab khairu min imtithalil awamir. Menjalankan adab lebih tinggi daripada menjalankan perintah. Kita di majelis, kita di pesantren, kita di rumah guru, kita di mana saja berada. Contoh, ada yang kotor, wabil khusus di majelis atau di rumah, misal di rumah guru apalagi, atau di rumah kita sendiri. Kalau kita benar-benar santri atau kita benar-benar jadi anak, ada yang kotor langsung kita bersihkan. Lihat ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di awal-awal perjalanan dakwah baginda Rasulullah di Makkah. Lihat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang ketika itu langsung meludahi Ka'batullahil Musyarrafah. Kemudian ketika itu baginda Rasulullah membersihkan seketika dengan tongkatnya. Karena kebanyakan baginda Rasulullah selalu membawa tongkat atau membawa kayu korma. Kayu korma yang sudah diperbagus beliau bawa. Kemudian atau tongkat, itu kebiasaan baginda Rasulullah dan sunnah. Makanya dalam sunnah baginda Rasulullah, siapa saja yang sudah berusia 40 tahun sunnah megang tongkat kemana-mana. Artinya apa? Dia udah tahu bahwa dirinya udah tua, jangan belaga-belaga. Ini 40 tahun masih, masya Allah, masih berada di pojokan. Pojokan mana? Pojok busana atau di mana? Atau berada di pojokan jalanan antara Maghrib dan Isya. 40 tahun. Yang rambutnya yang tadinya hitam saja kemudian berada dalam satu perubahan, exchange, itu perubahan yang hitam menjadi putih. Katanya cahaya, iya benar cahaya, tapi ente juga hati ente bercahaya dong. Gitu, Allahu Akbar. Dan ini semuanya udah sunnatullah. Langsung baginda Rasulullah bersihkan dengan tongkatnya, dengan tangan mulianya bersihkan.
Jadi ini kecerdasan kita. Jangan ketika kita berada di masjid, masjid kotor kita biarkan, musola atau majlis talim. Jadi itu tadi dikatakan santri yang cerdas, anak yang cerdas, kalau dia melihat kotor, di mana saja dia berada langsung dia bersihkan. Jangan nunggu untuk disuruh. Dan pola ketika nunggu disuruh itu adalah pola-pola kebodohan. Pola-pola kebodohan. Ini kalau misalnya santri bodoh, disuruh baru dia jalanin. Terkadang nggak maksimal. Jadi itu bodoh ditambah bodoh. Begitu juga anak. Allahu Akbar di rumahnya kan kebiasaan tuh. Kalau misalnya orang-orang masih jomblo, kotor. Padahal syariat Islam tidak mengajarkan seperti itu. Syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita disuruh bersih, wangi badan kita, baju kita, tempat kita tidur dan sebagainya, wangi dan wangi, nggak kotor. Jadi kalau misalnya kita mau bersih zahir dan batin, ikuti sabda baginda Rasulullah. Nah ini juga kita lihat dong, rumah kita biar bersih dan wangi. Makanya ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka para sahabat, beliau membakar bukhur itu bukan cuma sekadar di majelis beliau saja, di rumah. Di rumah. Sangat sederhana baginda Rasulullah, tapi bersih dan wangi. Bisa jadi rumah kita bagus, indah. Atau bahkan di perumahan yang Masya Allah luar biasa, yang tidak ada pintu keluarnya kecuali satu. Perumahan jalan keluarnya cuma satu. Sementara dulu orang-orang kampung rumahnya dia punya pintu dua, yang depan satu, yang belakang satu. Berarti lebih kaya orang kampung Timur dulu, betul? Rumahnya pintunya ada dua. Ini sekarang belaga di perumahan katanya cluster atau cluster. Allahu Akbar, pintunya cuma satu. Berarti kan miskin kalau begitu jadinya. Mana kayaan orang dulu atau orang sekarang kalau begitu jadi? Orang dulu dua pintu. Sekarang ya Allah, astagfirullah. Walhasil kita nggak membahas itu. Kita membahas rumah, nih lihat. Jadi rumah selalu bersih, indah, nyaman yang kita lihat. Misalnya kita mampu ada duit, bikin kolam nggak ada masalah. Punya duit juga di depan rumah kita taruh pohon kurma, nggak ada masalah. Pohon durian nggak ada masalah, atau pohon mangga nggak ada masalah. Tapi kalau udah meruntuk tuh mangga, kalau udah panen tuh mangga, kasih dong. Jangan dimakan sendiri, ibaratnya kayak begitu. Ya, ibarat dalam sabda Rasulullah, ketika engkau menyemur, fa'at'im, fa'akthir ma'aha, perbanyak sayurnya. Artinya nih sama, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita bikin sayuran, daging misalnya, maroknya banyakin, kan setidak-tidaknya andaikan nggak dapat daging, maroknya kita dapat. Begitu juga tuh, kalau misalnya kita punya rezeki sedikit, anak-anak kita suruh kasih tetangga, itu mendidik tuh. Lihat, ketika kita nyuruh anak-anak kita ngasih permen atau ngasih atau ngasih buah-buahan atau ngasih hadiah, itu mendidik anak kita untuk tidak pelit. Biasakan seperti itu. Dan ini ada di dalam kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma yati waqtun khasun lil jihad, ketika sudah mulai datang waktu jihad. Yanzuru ila ladina hum aqal min 15 sana. Ketika itu baginda Rasulullah melihat orang yang 15 tahun kurang, usianya kurang dari 15 tahun. Fayuwaqqifuhum wa ya'muruhum an yarji'u. Kemudian baginda Rasulullah memberhentikan mereka, kenapa masih kecil? Jangan ikut perang, kata baginda Rasulullah. Kalian masih kecil. Wa ya'muruhum an yarji'u, dan Rasulullah menyuruh mereka untuk pulang, untuk kembali ke rumahnya. Wa ma'a dzalika abadiyul mujtama'in namadija wa ma'a dzalika abdal, maksudnya wa ma'a dzalika abdal mujtami'u. Oleh karena itu kelompok sudah menghasilkan namadija, hasil badi'atan yang sangat indah, min khilali hirsihim 'alal jihad, di tengah-tengah kepedulian mereka dalam berjihad. Sampai anak kecil tuh mau berperang. Kan perang tujuannya kalau enggak ditebas kepalanya atau dia menebas kepala musuh, orang-orang kafir. Itu kan perang antara hidup dan mati. Tidak ada lain dan tidak ada jalan keluar dalam perang kecuali hidup atau mati. Itu lihat dalam peperangan. Usia anak-anak kecil mau ikut perang ketika itu. Belum berusia 15 tahun. Artinya apa? Betapa
Mereka, para sahabat mendidik anaknya untuk bisa berjihad semaksimal mungkin untuk bisa membela agamanya Allah walaupun masih kanak-kanak. Mana zaman sekarang? Zaman sekarang untuk disuruh berjihad takut. Takut mati, la ilaha illallah. Padahal kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil, Masya Allah, kalau disuruh maulid dan malas. Kenapa? Karena memang orang tuanya tidak pernah mengajarkan untuk hadir di maulid. Malas, Pak. Masa maulid saya datang? Pak, aku majlis ta'lim, astagfirullah. Sampai suatu waktu kalau misalnya kita ngundang orang, ajak anak-anak, ya Allah mohon maaf, anak saya nggak mau maulidan, dia gengsi untuk ngikut maulid, dia gengsi untuk ngikut majelis, dia gengsi untuk dekat ulama. Ini kan gara-gara muaranya gara-gara siapa? Gara-gara orang tua. Sampai seperti itu, oh anak bisa berkata seperti itu kepada orang tua. Nggak ada Pak, saya mah mendingan saya ada di kafe grup atau di tempat kopi, magha, atau di tempat combro itu misalnya, atau di tempat misro misalnya, atau kami anak muda lagi sedang asik-asiknya naik motor dan main mobil, itu kuno, dianggap maulid ngaji semuanya kuno. Kesalahan fatal dari orang tua ini sudah terjadi. Zaman dulu bisa jadi orang yang berkata seperti itu adalah antek-antek Belanda atau anak-anak dari antek-antek Belanda, mereka berkata seperti itu. Zaman sekarang anak dari seorang haji, bahkan bisa jadi seorang guru, anaknya bisa berkata seperti itu. Kalau orang tuanya guru, kemudian anaknya bisa berkata seperti itu, dia tugasnya ngapain? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, malah membuat duka hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak anak-anak kita, keluarga kita, ada suatu kepedulian, ajak dakwah bareng. Lihat betapa Al-Habib Umar memberikan contoh bukan kepada anaknya saja, dan bahkan sampai cucunya. Ketika beliau berdakwah, beliau ikut sertakan anak dan cucunya. Yang bawa sendal beliau cucunya, yang bawa beliau tongkat, kemudian kitab atau nanti air dan sebagainya, ini dan ini. Diajarkan dakwah sedini mungkin, diajarkan untuk lebih cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ajak anak-anak kita X2 misalnya, atau ke binaria tempo dulu misalnya. Binaria, tempi laut, banyak orang gitu misalnya. Banyak orang sana sini pada joget. Oh, Allah Akbar. Astagfirullah. Diajarin tuh, dan bahkan diajak anak untuk ke sana dan ke situ, ngelihat la ilaha illallah, aurat yang berterbangan begitu saja. Kemudian diajak untuk ini dan itu. Boleh kalau tidak ada auratnya yang terlihat. Kita ajak ke mall anak kita. Kita ajak nonton. Atau ada yang layar yang gratis kalau tempo dulu. Namanya apa? Layar ditancap doang. Jadi Masya Allah. Luar biasa. Permasalahan bukan masalah layar tancap atau yang ada di dalam atau ada di mana. Permasalahan ini bukan baginda Rasulullah dalam ajarannya. Bukan titik terang untuk mendidik anak, bukan. Titik terang untuk mendidik anak mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad. Alangkah indah kalau misalnya kita lihat layar tancap, ayo isinya dakwah di situ. Boleh, ayo bismillah. Zaman sekarang misalnya kita bikin layar tancap, Masya Allah. Kalau tempo dulu, makin malam makin dahsyat, maksiatnya makin dahsyat, makin malam benar-benar astagfirullahaladzim. Ayo sekarang dakwah bagus. Atau misalnya kita lihat di tempat-tempat film, tempat film, bioskop, ya. Malam minggu ke bioskop misalnya, minum kopi bioskop namanya. Sekarang nggak ada masalah di bioskop misalnya ada pengajian, Masya Allah, nggak ada masalah, kan udah berubah fungsi, nonton pengajian di situ, Masya Allah. Jadikan ini semuanya kalau dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Masyhur, fiqh tahawulat, perubahan. Boleh kita ngaji bukan cuma sekadar di majlis ta'lim saja. Boleh kita jadikan pengajian di mana? Di mall. Atau misalnya di tempat-tempat khusus kita adakan pengajian. Lihat dakwahnya Al-Habib Umar. Dakwahnya Al-Habib Umar bukan cuma sekadar di masjid, musola, majlis ta'lim, pesantren dan sebagainya. Di jalan. Di tempat-tempat khusus. Tempat-tempat umum. Kemudian di mana saja. Masya Allah. Kenapa? Untuk menebar dakwah. Karena umat ini
Dari semenjak baginda Rasulullah menjadi nabi dan rasul, semua alam adalah umat baginda Rasulullah. Cuma ada terbagi dua, ada ummah ijabah, ada ummatud da'wah. Ummah ijabah adalah kaum muslimin yang betul-betul menerima akan ajarannya baginda Rasulullah. Itu yang disebut dengan ummah ijabah. Nah, kualitas kita, cinta kita kepada mereka khusus, kepada sesama muslim. Dan ummatud dakwah, siapa yang disebut dengan ummatud dakwah? Umat yang didakwai, semua umat. Mereka orang-orang kafir semuanya termasuk umat Nabi Muhammad. Tapi ummatud dakwah namanya. Umat yang perlu kita dakwahi. Perlukah kita dakwahin mereka? Dengan berbagai macam. Kalau mereka saja orang-orang kafir kita perlu dakwahi agar mereka bisa mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ajarannya, apalagi itu adalah sesama muslim, dan apalagi itu adalah anak kita, darah daging kita, yang kita tidak ridha kalau anak-anak kita naudzubillah min dzalik masuk dalam perangkap syaitan, masuk dalam murkanya Allah, nanti kelak bakal masuk ke dalam neraka. Kita tidak ridha itu semuanya jamaah. Walamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Uhud. Tatkala baginda Rasulullah keluar berperang menuju Uhud, peperangan yang kedua dalam Islam setelah Badar, itu Uhud namanya. Kenapa Uhud? Karena berada di gunung Uhud dan sekitar Uhud, yang dimana gigi kancil baginda Rasulullah, maksudnya gigi kelinci, ini gigi kelinci yang ada di hadapan, yang ada di depan, setengahnya kena panah, bukan sepeletan, bukan sepeletan, panah gitu. Ya, kalau zaman dulu mungkin tembok-tembok kita lagi dikucar-kacirkan oleh Belanda pakai sepeletan, bisa jadi gitu. Tapi ini pakai panah, musuh pakai panah, sampai gigi kelinci baginda Rasulullah, maksudnya yang di depan ini patah setengah. Allah, saking hebatnya tuh peperangan. Sampai bahkan betisnya baginda Rasulullah pun terkena panah, berdarah, ya Allah. Dan bersegera baginda Rasulullah mengambil sorbannya. Kemudian ketika itu baginda Rasulullah menaruh sorbannya itu persis di tempat yang keluar darah di betis beliau. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perjuangan baginda Rasulullah untuk mengabadikan Islam, untuk meluaskan Islam, sampai dalam keadaan peperangan tetap dilakoni oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, jalan keluar. Ista'rada ashabuhu faradda man istasghara. Ketika baginda Rasulullah keluar untuk ke Uhud, perang Uhud, para sahabatnya banyak menolak kalau anak-anaknya ditolak. Protes sama Rasulullah, lantaran Rasulullah menolak anak yang usia 15 tahun kurang tidak diperbolehkan untuk ikut perang. Protes, ya Rasulullah jangan begitu dong, anak saya kan mau perang, tuh lihat. Kenapa engkau larang? Ikut sertakan ya Rasulullah. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah, tidak boleh perang, protes. Zaman sekarang ya Allah, disuruh ngaji, disuruh ikut dakwah, apalagi dengan berbagai macam alasan. Wali santri, Kiai, anak saya lagi pilek, jangan ikut dakwah dah ya Allah. Kiai, ini anak saya lagi bagaimana nih, kalau kemana-mana harus gimana ya Allah. Artinya dia mempunyai kekuatan lembek, tidak seperti zaman baginda Rasulullah dengan mereka para sahabatnya. Tidak boleh perang, malah protes, mau ikut perang. Anak kecil yang usia belum sampai 15 tahun ketika itu. Faradda man istasghar, karena ketika itu baginda Rasulullah menolak orang yang masih kecil, jangan ikut perang. Karena anak kecil, ya Allah gimana sih anak kecil, kasihan. Karena saking sayangnya baginda Rasulullah kepada kanak-kanak. Wa kana minhum Samurah bin Jundub, dan di antara mereka ada sahabat namanya Samurah bin Jundub yang bilang, ya Rasulullah, kasihan anak saya Rasulullah. Kasihan mereka para sahabat-sahabat yang mempunyai anak yang masih kecil, mereka mau ikut perang.
yang mereka mau meninggal dunia bersama engkau ya Rasulullah sebagai mati syahid, yang kalau misalnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup panjang, hidup yang mulia ya Rasulullah, izinkan ya Rasulullah. Wa jaza Rafi' bin Khudayj, ketika itu baginda Rasulullah membolehkan Rafi' bin Khudayj. Faqala Samurah bin Jundub li rabibihi, ketika itu Samurah bin Jundub berkata kepada orang tuanya Murri bin Sinan, yaitu Murri bin Sinan, ya ab, wahai bapakku, ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rafi' bin Khudayj, Rasulullah kau membolehkan Rafi' bin Khudayj untuk ikut perang. Waraddani wa ana asra'u Rafi' bin Khudayj, kemudian Rasulullah menolak aku, sementara aku bisa mengalahkan Rafi' bin Junaid. Rafi' bin Khudayj aku bisa kalahkan dalam musyawarah, dalam apa namanya, kalau kita lihat yang sumo itu apa namanya, gulat. Aku bisa bergulat, aku bisa ngalahin Rafi'. Ini artinya bahasa-bahasa di mana agar bisa ikut perang. Tuh lihat. Kalau misalnya mau disuruh nih untuk jatuhin Rafi', aku bisa. Faqala Murri bin Sinan, akhirnya Murri bin Sinan, orang tuanya nih, menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, radatta ibni, ya Rasulullah, kenapa engkau tolak anakku untuk perang? Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Wa ajazta Rafi' bin Khudayj, sementara engkau membolehkan Rafi' bin Khudayj untuk ikut perang. Wa ibni yusri'u, apakah anakku boleh untuk, artinya tes untuk bergulat dengan Rafi', maksudnya biar engkau izinkan anakku juga ikut perang ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Rafi' bin Samurah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Rafi' wa Samurah. Kemudian ketika itu baginda Rasulullah berkata kepada Rafi' dan Samurah, ya Rafi' ya Samurah, ya Rafi' ya Samurah, tasara'a, bergulat kalian. Ini ibaratnya bukan gulat beneran, mau ngelihat. Ibaratnya kalau dalam istilah kita, ente udah bisa silat belum? Coba anda mau ngelihat ente silat, ente gaya-gaya apa silat ente? Atau perang ente bisa gak untuk melumpuhkan musuh? Anda mau ngelihat. Fasara Samurah Rafi'an, kemudian Samurah menggulingkan Rafi'. Sementara Rafi' boleh perang, Samurah tidak. Ya udah, akhirnya, oh berarti engkau hebat kalau begitu jadinya. Fajazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau dibolehkan oleh baginda Rasulullah ikut perang. Girang tuh. Ya, Samurah bergembira, alhamdulillah ikut perang. Mau ikut perang bergembira, masya Allah. Protes sebelumnya tidak diperbolehkan oleh baginda Rasulullah, kemudian protes lewat orang tuanya. Beradab, orang tuanya yang akhirnya protes. Artinya protes mau ikut perang. Ketika mengalahkan Rafi' bergembira, akhirnya kan mau ikut perang. Ingat, mau ikut perang antara hidup dan mati. Anak-anak jemaah. Tapi itulah dalam pendidikan baginda Rasulullah, membela agama nomor satu dari segala-galanya. Fashahida Uhudan ma'al muslimin, akhirnya beliau meninggal dunia di perang Uhud beserta kaum muslimin yang lain. Itu lihat, usia belum sampai 15 tahun mati syahid, bergembira orang tuanya. Kenapa? Mati dalam ketenangan, berada di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat didikan baginda Rasulullah kepada keluarganya, didikan baginda Rasulullah kepada para sahabatnya. Didikan yang memang betul-betul mampu merubah. Padahal sahabat ketika itu sebelum mengikuti baginda Rasulullah tidak seperti itu keadaannya. Tabiatnya tidak seperti itu. Tapi setelah dalam didikan baginda Rasulullah, berada dalam tangan genggaman keagungan baginda Rasulullah, berubah semuanya. Yang tadinya tidak setia menjadi setia, yang tadinya tidak cinta menjadi cinta kepada syariat Rasulullah. Dalam bentuk apapun mereka, dalam sabda Rasulullah, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah kalian terhadap mereka orang-orang musyrik dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan dengan jiwa raga kalian. Walan, ini dikatakan oleh Habib Umar, haulai fi hadzal sin, mereka yang di usia-usia seperti sekarang ini, sinur rabi'ata asyarata wal khamisata asyarata, yang usia-usia ini anak-anak sekarang 14 tahun, 15 tahun. Ma hiya umniyatuhum wa tumuhatuhum,
Apa angan-angan dan keinginan mereka? Kita lihat zaman sekarang. Allahu Akbar. Ada anak maunya ini dan itu. Yang mereka gemari adalah semuanya dunia dan dunia, dunia dan dunia, dunia dan dunia. Tidak ada sentuhan untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mau untuk mengagungkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, oh saya mau jadi direktur, saya mau menjadi kondektur, mau jadi itu, atau saya mau menjadi inspektur, atau saya mau menjadi doktor, atau mau menjadi apa, semuanya boleh, boleh. Tapi kenapa tidak diarahkan untuk menjalankan sunnah Rasulullah? Kalau aku menjadi direktur, aku membela agamanya Allah. Kalau aku jadi inspektur, aku membela agamanya Allah. Kalau aku jadi doktor, aku membela agamanya Allah. Semuanya itu atas kepribadian pribadi semuanya, sendiri-sendiri. Zaman sekarang, kalau ditanya, Muslimkah? Muslim. Dan bahkan mereka mengatakan, ya, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kedua orang tua saya, kakek saya, moyang saya, bahkan berapa keturunan dari orang-orang tua saya, semuanya Muslim. Allahu Akbar, tidak ada masalah. Tetapi jati diri seorang Muslim, kekuatan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak terbukti. Anak-anak sekarang, ya Allah, usia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, keinginan mereka adalah dunia, 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 dan dunia. Syahwat yang mereka lakukan. Yang mereka agungkan adalah dunia, yang mereka lakukan adalah syahwat. Yang mereka ada di dalam genggaman yang akan mereka dapatkan adalah bagaimana saya harus berhasil untuk merengkuh, untuk mendapatkan ini dan itu. Allahu Akbar. Sementara itu bukan urusan akhirat. Yang dia mau itu adalah urusan dunia semuanya. Dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Kenapa? Tidak ada didikan dari orang tua. Mereka haus dari didikan orang tua. Yang terkadang tadi dikatakan orang tua cuma sekedar asik untuk memberikan harta, memberikan yang dimaui oleh anaknya saja, tapi tidak pernah memberikan apa yang telah dimaui oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk wacana keluarga kita. Yang model seperti ini, satu keluarga yang kalau sudah rasib, yang kalau sudah gagal mendidik istri dan anak-anaknya, bagaimana dengan keluarga yang berikutnya? Yang nomor 2 dan nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7 dan berikutnya. Mereka bakal ikut juga rasib. Gagal lagi, gagal membina rumah tangga. Kalau orang sudah gagal membina rumah tangga, bagaimana mungkin membina rumah tangga gagal? Bagaimana bakal bisa membina masyarakat yang lebih majemuk? Membina satu perkampungan, social society tadi dikatakan, membina yang lebih tinggi lagi sampai negara, apalagi membina alam ini. Sementara kita akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, dan pelajaran tersebut sudah dibahas secara lebih khusus oleh Habib Umar dalam kajian kita ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita introspeksi diri. Sudah berapa banyak yang sudah kita ajarkan kepada anak kita mengagungkan Allah, Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, mereka para aulia, mereka para ulama, orang-orang saleh. Seberapa banyak sudah kita ajarkan kepada mereka? Apakah sudah berkualitas? Apakah sudah maksimal? Apakah kita sudah bercapek-capek dalam mendidik mereka? Allahu Akbar. Doa. Doa lagi, doa. Ajarkan lagi, pendekatan lagi. Pendekatan hati ke hati tadi dikatakan minal galbi ilal galbi. Satu bahasa hati tadi terungkap, lughatul galbi, bahasa hati. Yang itu harusnya diberikan kepada anak-anak kita. Bahasa hati, ingat. Berapa banyak orang ketika mulai berbicara tentang bahasa hati, bukan cuma sekedar telinga yang bisa masuk atau pemahaman akal yang masuk, bahkan akal semuanya bakal bisa masuk. Karena dia mampu berbicara dengan lughatul galbi, bahasa hati. Mereka para aulia Allah mendidik anak-anaknya. Kenapa anak-anaknya menjadi wali pula? Tarim dalam perkembangannya, pendidikan mereka, membina wali, min auliyaillah, wali lagi wali, dari kelompok mereka lagi, dari kelompok mereka lagi. Kenapa? Karena mereka mampu untuk berbicara bahasa hati sebagaimana orang-orang tua tempo dulu terjaga.
jumlah kualitas kualian ditarim hadramaut, di tempat-tempat mereka kaum salihin, di tempat orang-orang saleh, bahkan di seluruh negara. Yang orang tuanya wali, anaknya bisa jadi wali lagi. Orang tuanya ulama, akhirnya anaknya jadi ulama lagi karena mampu berbicara dengan bahasa hati, lughatul qalbi. Jadikan bahasa hati kita selalu kita bicarakan kepada putri-putri kita. Putri harus kita bicarakan dengan bahasa hati. Ya. Sekasar-kasarnya putra dan putri kalau udah dengan lantunan bahasa hati, mereka bakal ngikut. Inilah yang perlu dengan istiqam, pendekatan hati. Mereka para aulia Allah, mereka para ulama, di antara keberhasilan dakwah mereka, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, diterapkan oleh mereka para ulama dengan bahasa hati. Kita lihat alhamdulillah dakwah di Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia, apalagi si bahasa Betawi. Enggak, bahasanya bahasa Arab yang diterjemahkan. Lihat, bahasa Arab yang sudah diterjemahkan, yang kalau misalnya orang, sebagian orang palingnya bahasanya gitu nggak ngerti, tapi diterjemahkan. Inilah bahasa hati. Lihat, dan sebelum-sebelumnya mereka para ulama-ulama, dari zaman sebelum mereka para aulia Allah, zaman sekarang di ratusan tahun yang lalu, bahkan mereka berdakwah seperti Habib Hussein Luar Batang atau para wali-wali Songo sebelumnya, bahkan sebelumnya mereka totok dengan bahasa Arabnya, tidak ada yang mengerti, tapi akhirnya orang ikut. Kenapa? Dengan bahasa hati. Dengan bahasa hati, ya Allah. Lihat Belanda, Portugal, Portugis, Jepang, Inggris, mereka berkata dengan bahasa, dan ada juga penerjemahnya hebat, duitnya hebat. Alhamdulillah, keluar dari negara kita, Republik Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai ajaran-ajarannya selalu insya Allah sampai hari kiamat tidak ada lagi di Indonesia. Amin. Kenapa? Karena yang mereka ungkapkan bukan bahasa hati, yang mereka ungkapkan itu adalah bahasa zahir. Tetapi mereka para auliaullah, ulama kita, kaum salihin kita, yang mereka ungkapkan adalah bahasa batin. Contohlah, ambil contoh kita sebagai orang tua, sebagai pimpinan terkecil dalam sosial community yang ada, sosial society, masyarakat yang ada. Ayo ungkapkan kepada anak kita, kepada anak dan istri kita, kepada masyarakat, tetangga sekitar kita dengan bahasa hati. Bahasa hati, bahasa hati. Ini apa yang telah diungkapkan oleh Habib Umar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Begitu juga kaum muslimin secara umum, dan mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir kembali kepada jalan Allah lagi. Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fatihul qabul tamam Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa 'alal alil kirami wasahbika nujumi fi qudwatil marami lil 'urbi wal a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa innana asrafna وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى